Selamat datang. Pernah kepikiran gak sih, siapa sebenarnya yang bikin semua aturan yang kita ikuti setiap hari? Nah, hari ini kita bakal bongkar ruang mesinnya pemerintahan, yaitu lembaga legislatif. Ya, disinilah semua aturan itu diracik dan dibuat. Coba dipikirin, mulai dari aturan lalu lintas yang kita hadapi di jalan, sampai ya kebijakan pajak yang ngaruh banget ke isi dompet kita. Semuanya itu kan diatur sama hukum. Pertanyaannya, dari mana sih hukum-hukum ini datangnya? Nah, ini dia jawabannya. Legislatif. Gampangnya, ini adalah lembaga yang tugasnya menyerap semua aspirasi, perdebatan, dan kemauan kita sebagai rakyat, lalu mengubahnya jadi aturan main yang resmi yang mengikat kita semua. Oke, biar kita semua ada di halaman yang sama, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu legislatif? Terus kita lanjut ke fungsi-fungsinya, strukturnya, satu atau dua kamar. Kita intip juga contoh-contohnya di seluruh dunia. Dan yang paling penting nih, gimana caranya kekuasaan mereka itu ada batasannya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita bakal telusuri dulu, dari mana sih asal-usul ide legislatif ini? Soalnya ini tuh konsep yang kuat banget dan ya jelas nggak muncul dalam semalam. Kalau kita tarik jauh ke belakang, akarnya itu bisa kita temukan di Yunani dan Roma kuno. Waktu itu ada majelis-majelis warga yang mulai kumpul buat berdebat. Tapi, momen kuncinya, lompatan besarnya, itu terjadi di tahun 1215 di Inggris dengan adanya Magna Carta. Ini penting banget karena untuk pertama kalinya, kekuasaan seorang raja yang absolut itu dibatasi. Nah, dari situlah parlemen pelan-pelan mulai berkembang di abad pertengahan sampai akhirnya jadi pilar utama demokrasi modern seperti yang kita kenal sekarang. Oke, jadi apa sih kerjaan mereka sebenarnya? Mungkin yang langsung kepikiran di kepala kita itu ya cuma bikin undang-undang kan? Tapi ternyata, tugas mereka itu jauh lebih banyak dan rumit dari itu. Nah, ini yang seru. Kita lihat deh 5 fungsi utamanya. Jelas, yang pertama dan utama itu pembuatan undang-undang. Tapi lihat yang lainnya. Ada pengawasan eksekutif. Ini artinya mereka ngawasin jalannya pemerintahan, biar nggak ada penyalahgunaan kekuasaan. Terus, mereka juga yang pegang anggaran. Mereka yang putusin uang pajak kita mau dipakai buat apa aja. Mereka juga jadi suara kita lewat fungsi perwakilan. Dan satu lagi yang kadang kita lupa, di banyak negara, mereka juga yang meratifikasi perjanjian internasional. Jadi persetujuan mereka itu penting banget buat kesepakatan negara kita dengan negara lain. Terus gimana caranya sebuah ide bisa jadi hukum? Nah, prosesnya kira-kira begini. Semua dimulai dari pengajuan rancangan undang-undang. Dari situ, masuk ke tahap pembahasan yang bisa jadi alot banget di komite-komite. Kalau udah oke, lanjut ke pemungutan suara. Lolos? Belum selesai. Rancangan itu dikirim buat dapat persetujuan dari kepala negara, entah itu presiden atau raja. Kalau udah ditandatangani, baru deh akhirnya disahkan dan resmi jadi hukum. Oke, sekarang kita bahas soal bangunannya, soal strukturnya. Jadi, pada dasarnya ada dua model utama legislatif di dunia. Di satu sisi ada yang namanya sistem unicameral, artinya cuma satu kamar. Kelebihannya, prosesnya jadi lebih cepat dan efisien. Contohnya kayak di Swedia atau Selandia Baru. Nah, di sisi lain ada sistem bicameral atau dua kamar. Ini yang dipakai di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Prosesnya emang lebih lambat, tapi ada tujuannya, biar ada lapisan pengawasan ekstra. Jadi setiap RUU itu dicek berulang-ulang dengan lebih teliti. Ya, ini soal pilihan antara kecepatan versus kehati-hatian. Yuk, sekarang kita jalan-jalan singkat keliling dunia. Kita lihat, ternyata walaupun tujuannya sama, nama dan strukturnya bisa beda-beda loh di tiap negara. TP pertama yang paling sering kita dengar itu adalah parlemen. Ciri khasnya apa? Hubungan antara legislatif dan eksekutifnya itu deket banget. Biasanya, Perdana Menteri dan para menterinya itu dipilih dari anggota parlemen juga. Jadi pemerintahannya lebih menyatu, gitu. Contohnya jelas, ada di Inggris, Kanada, sampai Jepang. Nah, tipe kedua itu Kongres. Ini biasanya ada di negara-negara dengan sistem presidensial. Di sini kebalikannya, ada pemisahan yang jelas dan tegas antara legislatif dan eksekutif. Contoh paling klasiknya, ya Amerika Serikat, terus ada juga Meksiko dan Brazil. Dan yang ketiga, ada yang namanya Majelis Nasional. Nama ini cukup populer di negara-negara republik. Jadi intinya, mau namanya parlemen, kongres, atau majelis, tujuan utamanya ya tetap sama, bikin hukum dan mewakili suara rakyat. Oke, ini bagian yang krusial banget. Legislatif punya kekuasaan yang begitu besar buat bikin aturan buat kita semua. Terus pertanyaannya, apa dong yang bisa ngerem mereka biar nggak jadi terlalu berkuasa, biar nggak jadi superpower? Jawabannya ada di sebuah desain sistem yang cerdas, yang biasa kita sebut checks and balances, atau sistem saling mengawasi.
Pertama ada konstitusi. Ini buku aturan paling tinggi yang membatasi kekuasaan semua lembaga, termasuk legislatif. Kedua ada pengawasan yudikatif. Maksudnya, pengadilan atau mahkamah bisa membatalkan undang-undang kalau dianggap bertentangan sama konstitusi. Dan yang jadi fondasinya, ya prinsip pemisahan kekuasaan itu sendiri, yang memastikan nggak ada satu cabang pun yang dominan. Pada akhirnya, semua mekanisme rumit tadi itu muaranya ke satu ide sentral yang indah ini. Kutipan ini merangkumnya dengan sempurna. Legislatif itu, pada dasarnya, adalah jembatan yang mengubah keinginan rakyat menjadi hukum yang berlaku di negeri ini. Jadi kalau mau diambil intisarinya, begini, anggap aja legislatif itu kayak mesin pembuat aturan kolektif kita. Mesin ini memang sengaja dibuat kuat, tapi pada saat yang sama, ada sekring pengamannya. Sengaja dirancang supaya nggak akan pernah jadi maha kuasa. Nah, dari semua pembahasan tadi, ada satu pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-barang. Sekarang kita udah sedikit lebih paham nih cara kerja mesin ini. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Apakah mesin ini sudah berjalan dengan baik? Untuk Anda? Untuk kita semua?